Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mitol Fadril, moderator dari kelompok 8 yang akan mempresentasikan materi yang berjudul Foreign Currency dan Foreign Exchange. Yang mana di sini saya tidak sendiri, saya sendiri Mitol Fadril dan teman saya namanya Aswina dan juga Jihan, Aulia Fadila, Siva Renata, Arsyati dan Gradias Bahtera Putra. Di sini kami akan membahas tentang pengertian valuta asing, terus juga hubungan kurs valuta dengan inflasi, dan faktor yang mempengaruhi, dan juga yang terakhir kebijakan dari valuta asing. Yang pertama saya akan menjelaskan terkait dari pengertian valuta asing atau disingkat VALAS. Jadi valuta asing itu adalah mata uang dari negara lain yang bisa dipakai buat bayar transaksi internasional. Di pasar VALAS kita bisa beli atau jual mata uang dari negara lain sesuai kebutuhan. Misalnya kalau kita atau teman-teman pergi ke luar negeri, itu kita bakal pakai yang namanya VALAS ini untuk transaksi di sana. Nah, yang jelas transaksi ini melibatkan banyak negara dan bisa dibilang ini penting banget buat menjaga kelancaran perdagangan antar negara. Terus juga ada pendapat dari beberapa tokoh, yaitu falas itu bisa dibedakan antara hard currency dan soft currency. Hard currency itu mata uang dari negara maju yang nilai tukarnya stabil kayak dolar Amerika, euro, atau yen dan lain sebagainya. Sedangkan soft currency itu dari negara berkembang kayak rupiah yang seperti kita pakai saat ini di Indonesia. Yang mana ini yang sering naik turun nilainya. Jadi kalau mau transaksi internasional biasanya kita pakai hard currency karena lebih aman. Terus juga penggunaan falas dan transaksi ekonomi internasional. Mata uang yang dipakai dalam transaksi internasional harus punya banyak daya beli yang cukup. Nah, valuta asing di sini bukan hanya soal pertukaran mata uang, tapi juga buat transaksi perdagangan internasional dan buat kurangi resiko perubahan nilai tukar. Jadi penting banget buat menjaga stabilitasnya. Terus selanjutnya pengertian pasar valuta asing nih. Pasar valuta asing itu tempat transaksi mata uang antar negara dilakukan. Contohnya kayak pasar besar di mana setiap orang atau perusahaan bisa beli dan jual mata uang dari negara lain di pasar ini. Kurs atau nilai tukar mata uang ditentukan berdasarkan permintaan dan penawaran. Jadi siapa yang butuh mata uang bisa langsung tukar di sini, yaitu di pasar valuta asing. Selanjutnya pengertian nilai tukar falas. Nilai tukar falas ini nggak pernah tetap, bisa naik turun. Terus faktor yang mempengaruhinya bisa macam-macam, seperti devaluasi atau depresiasi, yaitu artinya penurunan nilai tukar serta perubahan dalam neraca pembayaran negara. Misalnya kalau banyak impor, mata uang negara bisa jadi melemah karena banyak orang yang butuh mata uang asing. Terus selanjutnya valuta asing konvensional. Nah, kalau valuta asing konvensional itu transaksi biasa tapi aturan tambahan kayak syariah. Jadi di pasar ini kita jual beli mata uang secara bebas. Pasar ini tuh sering dipakai buat transaksi internasional dan kita bisa dapetin mata uang yang kita butuhkan buat bayar barang. Terus juga yang terakhir ini valuta asing menurut syariah. Nah, dalam syariah valuta asing itu mirip kayak jual beli emas dan perak. Ada aturan yang ngatur transaksi ini biar adil dan nggak merugikan satu sama lain. Kalau dalam transaksi syariah misalnya kita tukar rupiah dengan dolar, itu harus ada kesepakatan dua belah pihak dan harus dilakukan secara tunai. Seperti itu teman-teman. Terus juga yang terakhir mungkin terkait masih pengertian valuta asing, mekanisme pasar dan uang, mekanisme pasar uang dan falas. Nah, jadi pasar uang itu tempatnya kita cari dana jangka pendek buat keperluan perusahaan atau individu. Sedangkan pasar valuta asingnya tempat kita tukar mata uang seperti yang saya jelaskan tadi, uang negara lain buat bayar barang atau jasa internasional. Kalau di pasar uang fokusnya lebih ke dana cepat ya. Sedangkan di pasar valuta asing fokusnya ke pertukaran mata uang untuk mendukung transaksi global. Itu terkait dari pengertiannya. Terus yang kedua yaitu poin faktor yang mempengaruhi kurs falas. Nah, jadi kurs falas asing itu nggak cuma dipengaruhi oleh satu hal aja. Jadi banyak faktor yang bikin nilai tukar mata uang jadi naik turun. Bisa dari kebijakan pemerintah, perubahan ekonomi, atau bahkan cuman rumor aja ya bisa kita sebut. Nah, jadi yang pertamanya apa sih yang mempengaruhi? Yang pertama ada namanya tingkat inflasi. Nah, inflasi itu kalau harga-harga barang dalam negeri naik, otomatis daya beli masyarakat turun. Jadi, misalnya harga barang di Indonesia naik, tapi harga barang di luar negeri lebih murah, otomatis pemerintah buat produk dalam negeri bakal turun. Kalau, mohon maaf, kalau harga barang di luar negeri lebih murah, otomatis pemerintah buat produk dalam negeri bakal turun. Kalau gitu nilai tukar mata uang kita juga ikut turun. Jadi, inflasi ini ngaruh banget ke pergerakan nilai tukar karena makin tinggi inflasi makin lemah juga nilai tukarnya. Terus yang mempengaruhi yang kedua namanya neraca perdagangan. Kalau neraca perdagangan ini itu nilai tukar mata uang yang negara tersebut bisa turun. Kenapa? Karena kebutuhan untuk beli mata uang asing buat bayar impor jadi makin banyak. Nah, sementara pemerintah terhadap mata uang lokal turun, makanya negara yang banyak impor biasanya nilai tukarnya lebih rendah dibandingkan negara yang banyak ekspor. Terus yang ketiga tingkat suku bunga. Suku bunga itu ngaruh banget kayak investor. Kalau suku bunga di suatu negara naik, investor asing bakal tertarik nih buat nanam modal di negara itu karena mereka bisa dapetin bunga yang lebih tinggi. Nah, ini bakal bikin
permintaan mata uang negara tersebut naik, dan otomatis kurs mata uangnya juga jadi naik. Jadi suku bunga tinggi, nilai tukar lebih kuat. Terus yang keempat, tingkat pendapatan. Ketika pendapatan masyarakat meningkat, biasanya konsumsi juga meningkat. Kalau konsumsi meningkat, pasti impor juga naik. Nah, buat bayar barang impor tuh kita butuh banyak mata uang asing kan. Jadi kalau banyak barang yang diimpor, maka uang negara jadi lebih banyak yang dipakai buat transaksi luar negeri. Kalau yang bikin nilai tukarnya bisa turun. Yang kelima itu ada namanya pengawasan pemerintah. Pemerintah punya kekuatan besar dalam menjaga stabilitas nilai tukar lewat kebijakan yang diterapkan oleh bank sentral. Mereka bisa kontrol inflasi, suku bunga, dan kebijakan lainnya yang berlangsung ngaruh ke nilai tukar mata uang. Jadi kalau pemerintah bisa jaga stabilitas ekonomi dengan baik, nilai tukar mata uang juga bakal stabil. Yang keenam yaitu ekspektasi. Jadi ini lebih ke pandangan orang terhadap masa depan. Jadi misalnya kalau ada berita jelek soal ekonomi atau politik negara, orang bisa jadi panik dan jual mata uang negara itu. Sebaliknya kalau ada kabar baik, orang bakal makin percaya dan beli mata uang tersebut. Jadi ekspektasi dan berita yang beredar itu bisa bikin nilai tukar berubah seketika. Nah, itu dia beberapa faktor yang mempengaruhi kurs falas. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin dilanjut teman saya yang akan menyampaikan materi selanjutnya. Yang mana materi selanjutnya itu ada hubungan kurs falas dengan inflasi dan tingkat bunga dan kebijakan valuta asing. Mungkin saya persilakan ke teman saya. Baik, materi selanjutnya adalah hubungan kurs falas dan inflasi dan tingkat bunga. Jadi kurs itu adalah nilai tukar mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Nilai tukar ini dapat dinyatakan sebagai rata-rata selama periode waktu tertentu dan atau di akhir periode. Jadi kurs ini sebagai nilai tukar mata uang antar negara yang memiliki periode itu tertentu. Jadi ada waktunya sendiri. Selanjutnya adalah inflasi. Inflasi adalah alat untuk melihat kondisi perekonomian suatu negara. Tingkat inflasi bisa mempengaruhi berbagai aktivitas perekonomian. Ketika inflasi sangat tinggi atau hiperinflasi, hal ini berdampak buruk pada perekonomian suatu negara dan sangat mempengaruhi nilai tukar mata uang. Jadi misalnya semakin tinggi inflasi itu, maka mata uang itu akan semakin rendah dan harga barang atau harga-harga yang lainnya kayak harga bahan pokok itu akan semakin meningkat. Dan selain inflasi, kurs juga dipengaruhi oleh suku bunga. Perubahan suku bunga dapat mempengaruhi nilai tukar suatu negara. Semakin tinggi nilai suku bunganya pada suatu mata uang, maka semakin rendah juga permintaan terhadap mata uang tersebut. Baik, materi selanjutnya adalah kebijakan valuta asing atau foreign exchange policy. Ini adalah langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah dan bank sentral dalam suatu negara untuk mengelola nilai tukar mata uangnya terhadap mata uang asing. Jadi setiap negara dia itu sudah memiliki kebijakan dalam menentukan nilai tukar mata uang negaranya terhadap mata uang negara lain. Nah, di dalam kebijakan valuta asing ini ada beberapa instrumen utama yang digunakan dalam kebijakan valuta asing. Yang pertama adalah sistem nilai tukar. Nah, dalam sistem nilai tukar ini ada dua, sistem nilai tukar tetap dan ada sistem nilai tukar mengambang. Kalau sistem nilai tukar tetap ini, pemerintah atau bank sentral menetapkan nilai tukar terhadap mata uang asing. Misalnya negara dapat mematok mata uangnya terhadap dolar Amerika atau euro. Jika nilai tukar mulai menyimpang dari tingkat yang telah ditetapkan, maka pemerintah akan melakukan intervensi di pasar untuk mempertahankan nilai tersebut. Nah, selanjutnya itu nilai tukar mengambang. Di sini nilai tukar dibiarkan berfluktuasi sesuai dengan mekanisme pasar berdasarkan penawaran dan permintaan terhadap mata uang tersebut. Selanjutnya itu ada intervensi pasar valuta asing atau foreign exchange market intervention. Nah, intervensi dilakukan oleh bank sentral atau pemerintah untuk memengaruhi nilai tukar dengan cara membeli atau menjual mata uang asing. Intervensi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas kurs serta menjaga fluktuasi nilai tukar yang dapat berdampak buruk bagi perekonomian. Jadi ada dua intervensi. Yang pertama adalah intervensi langsung dan juga ada intervensi tidak langsung. Yang ketiga adalah cadangan devisa atau foreign exchange reserve. Bank sentral biasanya memegang sejumlah besar cadangan devisa untuk mendukung mata uang domestik dalam situasi krisis atau ketika terjadi tekanan di pasar. Nah, tujuan dari cadangan devisa ini adalah untuk menjaga likuiditas, memenuhi kebutuhan impor, bayar utang luar negeri, serta memberi kepercayaan investor bahwa negara memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban internasionalnya. Yang keempat adalah kebijakan pengendalian modal capital control. Jadi beberapa negara itu menerapkan pengendalian modal untuk mengatur aliran uang masuk dan keluar dari suatu negara. Ini bisa berupa pembatasan jumlah modal yang dipindahkan ke luar negeri oleh penduduk atau kontrol atas investasi asing. Yang kelima adalah kebijakan suku bunga atau interest rate policy. Jadi suku bunga yang ditetapkan oleh bank sentral memengaruhi nilai tukar.
Jika suku bunga tinggi, investor asing cenderung menaruh dananya di negara tersebut karena imbal hasil yang lebih tinggi. Ini meningkatkan permintaan terhadap mata uang domestik dan cenderung memperkuat nilai tukar. Nah, selanjutnya yang keenam adalah kebijakan fiskal dan moneter. Kebijakan fiskal itu adalah pengeluaran pemerintah dan pajak, sedangkan kebijakan moneter adalah penyediaan uang dan suku bunga. Nah, berperan dalam pengaruhi nilai tukar. Jadi dari semua itu tujuan dari kebijakan valuta asing itu yang pertama adalah untuk menjaga stabilitas nilai tukar, dan yang kedua menjaga keseimbangan neraca pembayaran, dan yang ketiga ada meningkatkan daya saing ekspor, dan yang terakhir adalah mengendalikan inflasi. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.